Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnar Yusari Saptra dengan NIM A11 2022141199. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman sisi server, yaitu Simple LMS Extended Backend, di mana saya menggunakan Django 5 dan Django Ninja untuk REST API, AutoSwagger, OpenAPI Docs, PostgreSQL 16 untuk database via Docker, dan JWT out untuk hand role PYJWT, dan diorkestrasikan menggunakan Docker dan Docker Compose. Selanjutnya untuk fitur tambahan yang saya pilih, yang pertama ada Redis Staging untuk course list dan detail, API route limiting berbasis Redis, activity logging ke MongoDB, dan asynchronous text dan email notification via Celery. Sebelum masuk ke tahap demonstrasi, uh, untuk arsitektur folder saya terdiri dari akun, config, course, dan enrollment. Untuk folder config sendiri di sini berperan sebagai pusat pengaturan dan rute OpenAPI OpenAPI. Dan selanjutnya untuk folder akun fokus menangani autentikasi JWT mandiri dan role based access control atau RBAC. Lalu untuk folder course berfungsi untuk menangani CRUD materi belajar. Selanjutnya untuk folder terakhir yaitu folder enrollment untuk menangani kalkulasi progres belajar mahasiswa. Nah, dari seluruh service ini kemudian disatukan di dalam project Docker Compose YML ini, sehingga web server, database, chats, dan worker berjalan terisolasi dengan harmonis. Selanjutnya masuk ke tahap demonstrasi. Buka Swagger UI-nya. Lanjut untuk menguji operasi CRUD, alur fitur, dan error handling. Database kita ini sudah diisi data demo otomatis lewat perintah seeder. Yang pertama kita akan masuk ke post API out login, kita try it out, kita ganti value-nya menjadi uh, username ini instruktur dengan role instruktur. Kita execute. Nah, muncul kode 200 dan respon bodinya akses token dan lain-lain ini. Nah, ini berarti untuk meng-create pembuatan kelas menggunakan akun demo instruktur berhasil. Selanjutnya saya akan salin akses tokennya dan memasukkan ke dalam authorization ini JWT. Saya masukkan authorize. Nah, sekarang setelah ini gembok authorize-nya tertutup atau terkunci, artinya sistem mengenali saya sebagai instruktur. Selanjutnya kita akan mengoperasikan create pada CRUD. Saya akan masuk ke dalam post API course. Nah, ini saya akan mencoba mengganti untuk value-nya. Saya ganti menjadi title mastering Django Ninja description belajar arsitektur backend bersama sesi server. Langsung saja di execute dan hasil untuk responnya seperti ini, kode 200. Untuk isinya sama seperti tadi yang saya perintahkan. Untuk selanjutnya saya akan mengoperasikan get. Kita masuk ke get API course yang ini. Langsung kita execute saja. Nah, untuk responnya berjalan oke. Nah, di sini menarik karena implementasi visibility dan Redis saja kita, karena saya login sebagai instruktur, sistem menampilkan kelas berstatus draft milik saya. Hasil query ini
juga disimpan langsung ke dalam Redis, memori RAM, sehingga kalau endpoint ini kita panggil berulang kali, waktu responnya akan sangat sekejap dalam hitungan milidetik. Selanjutnya untuk operasi update kita gunakan put API cores, put API cores, put API cores, put API cores ID, put API kategoris, API cores. Nah ini saya akan mencoba mengupdate-nya. Di sini kita akan memasukkan course ID-nya 1 dan saya akan coba rubah untuk value-nya seperti ini. Kita coba execute. Nah, untuk deskripsinya berubah menjadi materi sudah diperbarui oleh guru dan siap dipelajari. Ini menunjukkan bahwa untuk update-nya, fitur update-nya berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba bagaimana cara sistem kita menangani proteksi keamanan. Ini adalah pembuktian fitur RBAC dan error handling. Saya akan logout terlebih dahulu dari akun instruktur. Saya akan coba logout, cancel, autorisnya juga saya logout. Nah, saya akan coba masuk ke dalam demo akun student. Masuk ke dalam akun student dengan memasukkan value baru, yaitu dengan username student 1 dan password student 123. Kita try itu, masukkan username student. Nah, untuk access tokennya kita bisa langsung salin. Benar ya, agak susah nyalinnya. Kita masukkan ke dalam autoris, paste. Nah, setelah itu sesuai aturan bisnis, seorang siswa tentu dilarang membuat kelas. Mari kita sengaja paksakan untuk mengeksekusi endpoint buat kelas menggunakan token siswa ini. Kita masuk ke dalam post API course. Kita masuk ke dalam post API course untuk membuat kelas baru. Nah, di sini saya akan mencoba siswa membuat kelas baru. Kita langsung saja kan execute di sini. Nah, di sini muncul sistem keamanan kita tidak kebobolan. Server langsung menolak dengan request status yaitu 403 error forbidden. Nah, dengan respon body detail role student tidak diizinkan mengakses poin ini. Begitu juga jika kita ada pihak luar yang ingin mencoba mengakses API tanpa tokennya sama sekali, kita langsung execute coba di kelas tanpa token API. Benar, kelas, oh ini. Nah, sistem langsung menangkap dengan error 401 error on authorized. Ini berarti sistem keamanannya terbukti bekerja 100%. Selanjutnya untuk sesi kode review dan bedah logika, saya akan masuk ke dalam VSCode kembali. Sesuai ketentuan presentasi, sekarang saya akan meluangkan waktu sekitar 8-10 menit untuk melakukan kode review mendalam pada 3 fungsi yang memiliki logika kompleks di proyek ini. Yang pertama ada di fitur account, ada di folder account di out.py untuk JWT out. Nah ini fungsi kompleks pertama yang ingin saya bedah adalah implementasi kostum JWT, authentication dan RBAC. File akun out.py ini berbeda dengan proyek yang mengandalkan
library Blackbox. Di sini saya menuliskan sendiri untuk validasi token penggunaan PYJWT. Untuk ini kodenya JWT outputnya. Alasan arsitekturnya adalah supaya kita punya kontrol penuh atas efisiensi server. Saat request masuk, fungsi ini mendekode token dengan rahasia Django secret, key, dan verifikasi waktu kadaluarsanya. Jika token expired, server langsung melempar error 401 sebelum sempat melakukan query ke database. Selanjutnya ke akun permission, ke role required ini. Nah, setelah token sukses di decode, data user dikirimkan ke file permission ini. Yang membuatnya berlebih kompleks adalah integrasinya dengan dekorator role required ini. Dekorator ini berfungsi sebagai satpam gerbang. Sebelum view function dijalankan, dekorator ini membedah claims role milik user. Jika rutenya mensyaratkan role instruktur, tapi yang datang adalah student, eksekusi langsung dipotong dengan error 403 forbidden. Ini membuat kode di lapisan API kita sangat bersih dari duplikasi pengecekan if or else. Selanjutnya untuk file enrollment api.py. Ini fungsi kompleks kedua menyangkut state management dan database operation, yaitu pada alur pendaftaran kelas enrollment, yaitu pada pendaftaran kelas enrollment dan otomatis progres belajar. Pertama kita akan perhatikan penataan rute di atas ini. Rutenya yaitu rute get my. Nah ini sengaja saya letakkan di atas rute parameter dinamis atau course ID. Ini adalah solusi arsitektural untuk mengatasi route wandering bug pada Django Ninja. Di mana jika rute dinamis ditaruh di atas, ia akan salah tangkap patch literal dan memicu error 403 method not allow. Selanjutnya untuk progress object bulk graph ini, bagian paling krusial pada baris bulk graph ini terletak pada tantangan terbesar, yaitu sistem LMS adalah N+1 query problem yang berat saat menghitung persentase progres belajar siswa di dashboard. Untuk mengatasi, saya menerapkan strategi progression state. Ketika siswa mendaftar kelas, sistem tidak membuat baris enrollment, tetapi langsung melakukan progression baris tabel progres secara otomatis untuk seluruh lesson yang ada di kelas tersebut sekaligus. Selanjutnya untuk enrollment models.py, method progress. Nah ini untuk metodenya, sehingga ketika nanti siswa menandai satu materi selesai, metode kalkulasi ini hanya cukup menghitung jumlah materi. Selesai dibagi total materi menggunakan agregasi database sederhana, lalu menyimpan angka mutlaknya ke kolom progress non persen. Ini ya, ke kolom progress non persen, progress persen. Maksudnya. Selanjutnya untuk hasilnya, data progres di dashboard akurat secara real time dengan biaya eksekusi database yang sangat murah. Selanjutnya untuk file course, api.py get course, nah ini fungsi krusial adalah integrasi fitur lanjutan yang bereal point tinggi, yaitu implementasi Redis Staging, MongoDB, dan Celery Asynchronous Processing. Kita lihat pada get course ini, saya menerapkan strategi change aside pattern menggunakan Redis. Sebelum Django menambahkan PostgreSQL, kode akan mengecek apakah data dengan change key tersebut sudah ada di memori RAM Redis. Jika ada change hit, data dikembalikan dalam hitungan milidetik. Jika tidak ada change miss,
Barulah sistem query ke database menyajikan datanya dan menyimpan ke Redis dengan TTL 15 menit. Selanjutnya untuk uh, create course dan update course. Nah, ini untuk create course dan update course. Saya juga menerapkan chat invalidation strategi pada baris chat delete ini. Setiap kali infrastruktur membuat kelas baru atau mengubah status kelas, sistem otomatis menghapus chat key lama agar siswa selalu mendapatkan melihat daftar kelas terbaru yang segar dan tidak basi. Selanjutnya untuk task.py. Terakhir untuk proses berat yang memakan waktu seperti pengiriman email notifikasi saat enroll atau pembuatan laporan statistik, saya memisahkan dari siklus HTTP menggunakan Celery dan RabbitMQ. Saat siswa klik enroll API langsung membalas sukses dengan cepat, sementara tugas email dilempar ke antrian background worker. Bersama dengan itu, log activity dicatat secara asinkron ke MongoDB sebagai NoSQL dokumen store terpisah agar tabel utama PostgreSQL tidak membengkak. Selanjutnya untuk tantangan dan solusi dan kesimpulan. Eh, sebagai penutup, saya ingin membagikan tantangan nyata yang saya hadapi selama proses development dan refleksi pembelajarannya. Tantangan paling rumit yang sempat saya temui adalah terjadi pada route ordering bug dan pada Django Ninja. Sempat terjadi error 405 method not low karena endpoint literal seperti enrollment my tertempat oleh endpoint dengan parameter dinamis enrollment course ID yang didaftarkan lebih awal. Selanjutnya untuk solusi. Solusi setelah menganalisis cara kerja string converted pada OpenAPI router, saya menemukan bahwa sistem membedah rute secara top to bottom. Solusinya saya melakukan restrukturasi untuk registrasi rute, di mana seluruh statistik path selalu didaftarkan di atas rute dinamis yang memiliki variabel parameter. Selanjutnya ke learning outcome dan refleksi dari proyek final ini, saya mendapatkan kompetensi nyata. Saya paham cara merancang arsitektur modular, backend yang rapi, mengorkestrasi ekosistem multi kontainer berskala besar dengan Docker Compose, serta bagaimana membagi beban server menggunakan memory cache Redis dan background worker Celery agar sistem siap menghadapi skala production. Demikian presentasi dan bedah kode sistem backend simple LMS dari saya. Semoga aplikasi dan penjelasan ini memenuhi kriteria penilaian dengan baik. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dosen pengajar. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.